Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai konsep mol. Pernah nggak sih kalian berpikir, kenapa sih ketika kita membeli gula atau beras, kita menyebutnya dalam satuan kilogram? Kenapa sih tidak dalam satuan butir saja? Sekarang, coba bayangkan. Pak, mau beli beras 10.000 butir dong. Terus bapaknya tuh merespon, waduh, masa bapak harus hitung satu-satu sih nak? Nah, dari konsep ini kita mengetahui kalau kita menggunakan satuan seperti kilogram untuk mempermudah dan mempercepat perhitungan. Jadi, sama seperti beras dan gula, dalam kimia, partikel juga memiliki satuan khusus yang digunakan untuk mempermudah perhitungan. Satuan ini kita sebut sebagai mol. Apa sih itu mol? Mol itu adalah satuan dalam kimia yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel zat. Bisa berupa atom, molekul, ataupun ion. Jadi inilah yang disebut dengan jembatan mol. Jembatan mol ini dapat digunakan untuk kita menghitung jumlah mol dari volume, massa, molaritas, ataupun dari jumlah partikel. Jadi, gimana sih konsep mol itu? Sekarang kamu bayangin kalau kamu punya telur dalam satuan lusin. Jika kamu punya satu lusin telur, maka kamu akan punya 12 telur. Maka, jika kamu punya 2 lusin telur, maka kamu bisa punya 24 telur. Dengan cara yang sama, 1 mol air atau H2O dapat kita hitung dengan 1 mol air dikali dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23. Itulah jumlah molekul airnya. Nah, dan juga jika kamu punya 2 mol air, kamu bisa mengkalikan itu dengan 2 sesuai jumlah mol air sehingga kamu mendapat 1,204 kali 10 pangkat 24 molekul air. Dalam konsep mol, volume gas dapat kita hitung dalam 4 keadaan berbeda. Yang pertama adalah keadaan STP. Keadaan STP atau Standard Temperature and Pressure dengan kondisi suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Dapat dihitung dengan rumus berikut. Yang kedua ada keadaan RTP atau Room Temperature and Pressure. Kondisi pengukuran gas pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer dapat dihitung dengan rumus berikut. Yang ketiga, menghitung volume gas dalam keadaan tertentu dengan suhu dan tekanan yang diketahui. Volume gas pada suhu dan tekanan yang diketahui dapat dihitung menggunakan persamaan yang disebut sebagai persamaan gas ideal. Persamaan gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Kemudian mengalami beberapa perubahan dan menjadilah rumus sebagai berikut. Yang terakhir adalah menghitung volume gas dengan keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas hanya bergantung pada jumlah molnya. Dapat kita hitung dengan rumus berikut. Setelah membahas rumus-rumusnya, mari kita bahas contoh soalnya. Misalnya, menghitung mol jika diketahui massa zat, maka hitunglah banyak mol dari 2,3 gram natrium dengan ArNa adalah 23, 45 gram C6H12O6 dengan ArC adalah 12, H adalah 1, dan O adalah 16. Oke, begini penyelesaiannya. Untuk nomor 1, 2,3 gram natrium. Rumus mol adalah gram dikali dengan Ar, sehingga 2,3 gram dari natrium akan dikali dengan airnya, yaitu 3 gram per mol, akan menjadi 0,1 mol. Untuk nomor 2, untuk C6H12O6 alias glukosa, kita akan mencari Mr terlebih dahulu. Dengan cara berikut, ditemukan Ar C6H12O6 adalah 180. Dengan rumus yang sama dengan natrium tadi, kita dapat menggunakan gram dikali dengan Mr. Dengan 45 gram glukosa dikali dengan 180 gram per mol, untuk Mr dari glukosa itu sendiri akan mendapat 0,25 mol. Oke, sekian pembahasan kita mengenai konsep mol pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.